Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas aplikasi elektronika daya khususnya untuk power supply dengan metode SMPS. Baik, sebelum kita masuk ke metode SMPS, terlebih dahulu kita lihat mekanisme bagaimana sistem kerja power supply konvensional. Jadi di sini bisa kita lihat rangkaian dasar power supply konvensional sebetulnya terdiri dari trafo yang berfungsi sebagai penurun tegangan, kemudian dioda yang sebelah sini ini berfungsi sebagai penyearah, dan di sini ada kapasitor berfungsi sebagai filter. Jadi ini fungsi sebagai filter. Oke. Nah, yang menarik di sini pada saat menggunakan power supply konvensional, maka trafo yang kita pakai ini memiliki konstruksi lebih kurang seperti ini, mana inti yang kita gunakan di sini adalah inti besi, kemudian jumlah lilitannya yang lumayan banyak sehingga menghasilkan konstruksi dari bentuk fisik dia lebih kurang sangat besar. Jadi di sini akan mempengaruhi dari segi biaya. Artinya ketika gulungannya yang dipakai itu terlalu banyak, maka jumlah kawat yang akan kita gunakan dan elemen besi yang dipakai ini akan semakin besar, sehingga untuk produksi massal akan menghasilkan biaya yang besar. Di sisi lain, trafo ini tidak bisa digunakan untuk frekuensi tinggi. Ini sesuai dengan frekuensi PLN sekitar 50 Hz ya, atau ada yang mungkin di negara lain sekitar 60 Hz. Power supply konvensional dilengkapi juga dengan metode ataupun dengan regulator. Jadi regulator ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Nah, di sini regulator yang difungsikan berupa seperti IC ini, kemudian ini. Jadi trafo yang tadi, output yang tadi dikeluarkan seperti di sini. Yang pertama itu sinyalnya seperti ini. Nih, setelah melewati trafo tetap juga dalam bentuk yang sama tapi amplitudo yang kecil. Selepas melewati dioda penyearah, gelombang yang output di sini akan muncul seperti ini. Setelah itu melewati kapasitor akan menghasilkan gelombang yang lebih halus ya. Jadi di permukaannya kalau kita gambarkan seperti ini, di atasnya ini ada riak-riak seperti ini. Setelah itu ada regulator. Nah, kalau dia nanti tertulis 78 ya, 78 misalkan X 78 menunjukkan bahwa output dia bertanda nanti positif, sementara di sini adalah nilai tegangan. Jadi kalau dia tertulis 0,5 berarti ini menghasilkan 5 volt. Nah, sementara pada regulator IC LM317 ini kita gunakan sebagai tegangan output yang variabel. Jadi kita bisa mengatur tegangan dia sesuai dengan putaran potensio ini. Misalkan di sini batas maksimum 15 volt, batas minimum 1,25. Jadi kalau kita menginginkan 7,5, maka kita cukup memutar potensio ini. Jadi ini blok diagram secara umum mengikuti pola seperti ini. Jadi ada trafo, penyearah, kemudian ada semacam filter, kemudian untuk penstabil tegangan kita gunakan regulator, baru nanti ke beban. Nah, kemudian
ada juga yang metode bagaimana mengatur arus, misalkan dia memiliki tegangan 5 volt tetapi butuh arus yang besar. Misalkan arusnya besar sehingga ketika IC ini memiliki batas. Jadi IC ini memiliki arus yang sangat terbatas sehingga apabila ada beban yang arusnya melewati batas dari kemampuan IC ini, maka kita butuh semacam pengatur arus. Nah, pengatur arus itu berfungsi di sebelah sini. Jadi basis ini akan digunakan untuk mengatur aliran arus dari sini melewati sini ke sisi beban. Jadi di sini digunakan metode pengatur arus. Nah, ini semua berada di konstruksi konvensional. Jadi ini tetap menggunakan trafo yang besar. Oke, selanjutnya. Nah, jadi power supply keumumannya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada AC, ada trafo diturunkan, kemudian disearahkan, difilter, kemudian regulator. Jadi regulator bisa pakai jener, bisa pakai ICLM dan yang lain-lain. Nah, ini perbedaan. Jadi konvensional itu kalau dari segi trafo bentuknya seperti ini, kalau SMPS ada model toroida, kemudian ada yang model seperti ini. Jadi ini lilitannya sangat sedikit. Kalau ini kita lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma sekedar 8. Namun kalau di sini kita lilit untuk sisi primer dan sekunder rata-rata ada yang 1000, jadi cukup banyak ya, sehingga agak sedikit boros. Baik, selanjutnya, jadi pemahaman SMPS ini sebetulnya switch mode power supply. Jadi di sini power supply yang kita gunakan dengan metode seperti ini. Jadi katakanlah seperti ini ada tegangan di sini. Jadi macam mana kita atur switch ini sehingga menghasilkan tegangan di sini bisa variabel sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini nanti ada yang digunakan untuk menaikkan tegangan, ada untuk menurunkan tegangan. Konstruksi lebih jauh nanti kita lihat di slide yang berikutnya. Jadi SMPS ini digunakan untuk merubah DC to DC. Jadi konversi dari DC ke DC. Jadi sistem SMPS ini bekerja pada prinsip switching ya, atau pensaklaran, di mana SMPS ini memiliki keandalan yang sangat tinggi, habis itu efisiensi, dan tidak memiliki noise ya. Hal ini dikarenakan dia bisa bekerja di batas kilohertz sampai megahertz, jadi 1 kilo atau 1000 hertz. Jadi switching ini bisa dipakai pada 1000 hertz atau ukuran megahertz. Jadi ini sangat besar sekali frekuensi yang kita pakai. Oke, selanjutnya buck converter. Jadi buck converter ini adalah metode SMPS untuk menurunkan tegangan DC ke DC. Jadi misalkan DC 15 volt, kita hendak mau turunkan ini menjadi 4,5 volt. Bisa kita pakai dengan cara mengatur switching ini. Jadi rangkaian ini kita tidak perlu rubah, cuma mengatur bagaimana pulsa atau gate yang akan kita aktifkan di sini. Keumuman di sini pakai MOSFET atau sejenisnya. Jadi ketika kita hubungkan, jadi ini ada baterai sebetulnya di sini. Sumbernya ini misalkan dari baterai atau dari sumber tegangan PLN, tapi yang sudah di-DC-kan. Jadi ketika ini pada posisi on, ini arus akan mengalir dari sini kemari.
kemudian kapasitor ini akan mengisi muatan ke beban. Jadi kalau kita gambarkan posisinya seperti ini, pada saat dia ini on begini, terus kalau ini kita matikan akan turun begini. Nah, jadi kalau misalkan ini posisinya kita buat dalam posisi off, ini off lagi, off, maka ini akan terputus, sehingga di sini akan terjadi kekosongan. Lepas itu kalau kita ulangi lagi, kita hidupkan, maka akan hidup. Jadi di sini nanti akan kita ambil nilai rata-rata dia. Jadi di sini kita katakan T-on itu ini T-on, jarak dari sini kemari ini T-off. Sementara jarak dari sini kemari ini adalah periode. Di periode itu satu bukit satu lembah. Sehingga nanti dari formula ini T-on ini waktu dari sini kemari, kemudian T-on tambah T-off ini dari sini kemari atau sebesar periode. Jadi T-on ditambah T-off itu adalah T total, atau ini sama dengan, jadi ini adalah periode. Kita misalkan T-on kita buat dalam posisi, katakanlah contoh tegangan sumber itu 10 volt. T-on kita ambil dalam posisi katakanlah 20 milisecond. T-off, T-off-nya kita ambil misalkan 80 milisecond. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai Vout. Jadi Vout, Vout itu sama dengan T-on itu sebesar 20 dibagi T-on ditambah T-off, 20 tambah 80 jadi 100, kita kalikan dengan tegangan sumber 10. Nanti bisa kita lihat di sini habis, sehingga V output itu secara sederhana bisa kita dapatkan sebesar 2 volt. Jadi dari 10 untuk 2 volt kita cukup mengatur kapan dia hidup, kapan dia mati. Nah, ini kelebihan dari metode SMPS. Namun pada metode buck converter ini kita hanya berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi D ini bisa kita katakan dengan istilah nanti duty cycle. Oke, jadi duty cycle ini adalah hasil perbandingan T-on dibagi waktu total keseluruhan. Oke, selanjutnya pada metode Boost converter. Boost converter ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Jadi di sini fungsi dia bagaimana menaikkan tegangan dari DC rendah menjadi output yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya fungsi induktor. Jadi induktor ini ketika ini terhubung, maka induktor ini akan terinduksi. Nah, jadi ketika terinduksi arusnya akan meningkat begini. Terus ketika nanti pada saat ini tertutup, maka arusnya akan dijalankan kemari. Jadi ketika dia tinggi, dia tidak akan turun ke bawah karena akan disalurkan lagi ke sisi beban. Sehingga di sini akan terjadi induksi menaikkan muatan yang ada di induktor ini akan disalurkan kembali ke beban. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau dia dalam posisi on, maka yang terinduksi itu adalah induktor seperti ini, kan? Ini terhubung. Nah, pada saat off, maka induktor tadi akan seakan-akan akan terhubung dengan
beban seperti ini. Jadi kalau ini tadi ada sumber begini. Jadi ini kondisi pertama pada saat saklar pada on. Ini akan diinduksi. Selepas itu kita lepas, maka induksi muatan yang naik di sini tadi akan disalurkan ke sisi beban, sehingga di beban ini akan memiliki nilai tegangan yang lebih tinggi. Oke. Buck boost converter. Jadi di sini kita menggabungkan konverter yang menurunkan dan menaikkan tegangan, sehingga di sini kita bisa nanti kalau memang perlu yang turun, kita setting di sisi pensaklaran atau kita mau naikkan. Jadi di sini memiliki keuntungan satu rangkaian bisa digunakan untuk dua buah kondisi. Nah, buck boost converter itu seperti ini lebih kurang. Jadi ketika kita on kan ini on, maka ini akan terhubung harus mengalir di sini. Ketika ini kita matikan, ini on ya, dalam posisi on. Yang on itu maksudnya ini. Nah, jadi kalau nanti kita matikan, ya kita off, ini off. Ya kalau ini off, maka ini kan terputus. Nah, sehingga muatan yang ada di sini tadi nanti akan disalurkan kembali ke sisi sini. Nah, ini dia siklusnya. Ini pada saat lihat posisi saklar itu off. Nah, di sini konsep yang dibangun bagaimana kita menggunakan metode buck boost converter. Nah, semua ini sebetulnya bisa kita atur apabila kita bisa mengatur ini. Nah, ini rangkaian ini biasa dipakai pengaturannya dengan menggunakan rangkaian digital, rangkaian digital yang sudah dimodifikasi, atau pakai microcontroller, atau nanti sejenis rangkaian yang digital terpadu atau semikonduktor yang lain yang bisa kita pakai untuk mengatur bagaimana bisa on off ini sesuai dengan desain yang kita mau. Jadi di sini nanti bisa dilihat sistem kerja dari rangkaian ini. Baik, selanjutnya, jadi metode SMPS ini ada juga yang metode dengan sistem kendali. Kalau tadi yang sebelumnya ini kan dia hanya bekerja terus, kita tidak tahu menahu apa yang terjadi di sisi beban, tapi ini tetap on off on off on off. Sementara pada rangkaian SMPS yang memiliki feedback, nah di sini sistem yang akan kita kerjakan ini akan sangat bergantung di sini. Misalkan seperti trafo charger HP, ketika baterai sudah penuh, maka trafo itu tidak akan lagi panas karena tidak ada lagi arus yang mengalir. Jadi kalau misalkan ini HP kita, misalkan ya HP, nah ini kita cas. Pada saat HP kosong ini kita cas, ini akan terasa panas, charger ini akan panas. Tapi ketika sudah penuh, ini sudah dingin. Kenapa? Karena ada kontrol feedback, sama seperti ini. Jadi yang dikontrol itu adalah sisi pensaklarannya tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di sini yang dikontrol itu ini. Jadi metode dia ada feedback dari sini. Jadi ini pada prinsipnya sama. Ini penyearah. Kemudian yang ini DC ini kita cacah seperti ini. Nah, ini ada trafo stem playback. Ya, kita pakai playback ini. Nah, selanjutnya nanti ada feedback. Nah, feedback ini metode secara blok diagram seperti ini. Dan mungkin Anda bisa dapatkan di beberapa contoh lain yang hampir-hampir mirip, tapi yang jelas kalau menggunakan feedback dia menggunakan sensor arus dan beberapa komponen pendukung lain. Untuk flyback converter tipe SMPS working prinsip kerjanya lebih kurang seperti ini.
Mana di sini ada memiliki trafo. Nah, trafo ini memiliki sisi primer dan sisi sekunder. Jadi di sini nanti ada semacam gate untuk mengaktifkan. Jadi ini kalau kita gambarkan lebih kurang seperti ini, ya. Ini ketika ini terhubung maka arus di sini akan mengalir seperti ini, dan di sini akan terjadi induksi. Sehingga di sini butuh dioda ini untuk memberikan penyarah sehingga tidak lagi berbolak-balik gitu. Jadi ini tidak lagi bolak-balik begini. Jadi begitu dia lewat di sini. Jadi kalau kita lihat nanti, nah kalau arusnya lewat, jadi kalau arusnya lewat di sini, nah, dia akan balik kemari. Jadi ini tidak ada dua arah. Kemudian di sini fungsi kapasitor sebagai filter. Nah, ini secara umum gambaran ringkasnya flyback seperti ini. Oke, lanjut. Ada beberapa metode juga, ada yang pakai kontrol ya, switch secara umum seperti ini. Namun ada juga yang menggunakan induktor. Induktor ini bisa dipakai untuk filter arus atau untuk menaikkan tegangan atau nanti kalau misalkan kita membutuhkan outputnya lebih besar. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir pertemuan yang ke-12 ini cukup sampai di sini. Jika ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, bisa email atau di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.